Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan diberkati oleh Bapa. Bapak Ibu, mari kita menyembah Dia dengan lagu Engkau Bapa yang mengasihiku. Bapak Ibu Saudara, mari datang menyembah Tuhan dan melihat Tuhan sebagai seorang Bapa yang mengasihi saudara secara pribadi. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari lihat Dia sebagai Bapa yang baik bagi saudara. Apapun keadaan saudara, apapun keadaan dan kondisi saudara, Dia sungguh menyayangi saudara. Bapak Ibu Saudara semuanya, Dia baik bagi Anda. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata ketika menghadap kepada Tuhan. Kita hanya bisa menangis. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi Dia mengerti bahasa tetesan air mata Bapak Ibu Saudara. Kita kadang-kadang nggak perlu ngomong banyak.
hanya duduk, diam dan menyembah Dia. Dengan air mata kita, mungkin air mata terharu akan kasih-Nya, mungkin air mata kesedihan, mungkin air mata curahan hati kita kepadanya. Dia Bapa yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, oh, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh menyayangi kami. Engkau Bapa yang mengerti hati kami. Engkau Bapa yang penuh kasih sayang. Jamahlah hati anak-anak-Mu dengan kasih-Mu Bapa. Jamahlah mereka yang terluka. Jamahlah mereka yang sudah jauh daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk perhatian-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih dari lubuk hati kami. Tiada orang yang mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami. Bapa, 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 Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau hibur mereka yang susah. Engkau sembuhkan mereka yang sakit hatinya. Engkau mengampuni mereka yang berdosa. Engkau bawa dekat mereka yang sudah jauh daripada-Mu. Bapa, Engkau adalah Bapa yang baik. Apapun kondisi anak-anak-Mu, Engkau menyayangi, Engkau baik, Engkau memulihkan, mengampuni, menyembuhkan, mengubah hidup kami. Kami bisa curahkan hati kami, kan kami menemukan kasih sayang yang sejati daripada-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu sebentar bisa membawa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerjalah di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Amin.
Bapak Ibu, hari ini judul New Spirit saya adalah curhat kepada Bapa Surgawi. Bapak Ibu, mari kita datang apa adanya kepada Bapa. Kalau datang kepada Tuhan yang menjadi Bapa buat kita, datang dengan apa adanya Bapak Ibu. Jujur, marah, sedih, merasa bersalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jujur, datang padanya. Jangan menjauh Bapak Ibu, tapi justru datang kepadanya. Ungkapkan perasaan-perasaan hati saudara kepada Dia. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Bapa yang mengerti hati saudara. Di dalam Mazmur 62 ayat 8 dan 9, di sana dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkanlah Bapak Ibu isi hatimu kepadanya. Di dalam Mazmur 102 ayat 1 sampai 2. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, itu dikatakan dalam Mazmur 142 ayat 2 dan 3. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Bapak Ibu Saudara, kalau sementara ini Bapak Ibu Saudara mengenal Dia sebagai Tuhan yang kudus, yang jauh di tahtanya di sorga sana. Bapak Ibu perlu mengenal Dia sebagai seorang ayah yang sangat dekat dan mau mendengarkan curahan hati saudara kepadanya. Apapun keadaan saudara, keluhan saudara curahkan kepadanya. Kesedihan, pengaduan saudara, duka cita saudara, penyesalan saudara, kesesakan saudara. Hal-hal yang menyesakkan dada dan hati saudara, curahkan semuanya. Bapak Ibu, selanjutnya di dalam Ibrani 4 ayat 15 terjemahan sederhana Indonesia, karena biarpun imam agung kita itu ada di sorga, dia bisa turut merasakan semua kelemahan kita. Karena dia sudah pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam cobaan sama seperti yang kita alami. Tetapi dia tidak pernah berdosa. Jadi Tuhan Yesus itu bisa turut merasakan semua kelemahan kita. Saya tidak tahu apakah yang saudara alami saat ini. Macam-macam mungkin. Sendiri-sendiri tiap orang berbeda-beda. Tetapi kita bisa curhat kepada Bapa kita karena Dia bisa merasakan semua kelemahan kita. Semua yang kita rasakan Dia bisa merasakan. Kalau ada orang yang mau mengerti apa yang kita alami, itu bisa melegakan kita, bukan? Tetapi manusia ini tidak bisa maha hadir, tidak maha tahu. Kadang-kadang ketika kita perlu mereka sedang sakit, mereka sedang jauh, mereka sedang tidak bersedia untuk kita temui karena ada sesuatu alasan tertentu. Tapi kalau Tuhan Yesus Bapa kita, Dia ada setiap saat di dalam hidup kita. Dia selalu ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, Dia bisa turut merasakan, mengerti semua curahan hati saudara. Karena itu
serahkanlah semua kekhawatiran saudara, semua yang mengganggu pikiran saudara, yang membuat saudara stres. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 terjemahan baru, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dari FAYH, firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini, serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara, serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Mari kita renungkan, kita baca ulang ayat ini berkali-kali di rumah sendiri. Selesai dengan New Spirit ini, kita ulangi, Bapak Ibu ulangi, resapi bunyinya ayat ini. Dia selalu memikirkan saudara, serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Bukankah dia Bapak yang sangat penuh dengan perhatian setiap saat kepada kita? Karena itu, jangan menanggung beban di dalam hidup saudara sendirian. Serahkanlah. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan ada pertolongan tersedia bagi kita. Bapak Ibu, ada dampak positif ketika kita bisa curhat kepada Bapa. Yang pertama, kebutuhan kita akan kasih sayang terpenuhi. Karena manusia itu kebutuhan utamanya adalah kasih sayang. Ketika kita bisa curhat kepada dia dan kita tahu dia mengerti bahasa tetesan air mata kita, kita tahu bahwa dia memperhatikan dan selalu mengawasi kita. Kebutuhan akan kasih sayang itu terjawab oleh kasih Bapa Surgawi. Yang kedua, dampak positifnya curhat kepada Bapa, sakit hati kita disembuhkan. Kekecewaan kita dilukai oleh sesama kita, oleh suami atau istri kita, oleh orang-orang yang melukai kita, orang tua kita melukai kita, mungkin kita banyak sakit hati. Itu bisa disembuhkan. Dan akhirnya hubungan dengan Bapa Surgawi menjadi lebih dekat. Bayangkan kalau Bapak Ibu suka curhat kepada sahabat, kepada teman tertentu. Karena seringnya curhat dan dia bisa dipercayai. Lama-lama hubungan saudara dengan dia menjadi dekat, bukan? Demikian juga kalau kita sering curhat kepada Bapa Surgawi kita. Hubungan kita dengan Bapa menjadi makin lama makin dekat. Sehingga sakit hati di dalam hidup kita itu sembuh satu-satu. Dan kita menjadi anak Tuhan yang kerohaniannya bertumbuh menjadi sehat. Iman kita menjadi sehat Bapak Ibu. Karena itu curhatlah kepada Bapa. Bebaslah untuk terbuka apa adanya dalam perasaan saudara dicurahkan kepadanya. Dan kita dengan Bapa menjadi sangat dekat. Seperti ayat terakhir di dalam Mazmur 63 ayat 8. Tapi saya terjemahkan dari New Living Translation, bunyinya seperti ini. Aku, pemazmur ya, aku memelukmu erat-erat. Tangan kananmu memegangku dengan kuat. Jadi ayat ini mengungkapkan kita sebagai anaknya Tuhan, kita memeluk Bapa dengan kuat-kuat. Tapi Bapa juga balas kita dengan memegang kita kuat-kuat. Dengan memeluk kita kuat-kuat. Seperti foto yang saya pampangkan ini Bapak Ibu. Anak itu merangkul papanya. Papanya juga merangkul dia. Wow, kalau hubungan kita dengan Bapa Surgawi seperti itu, maka saya yakin Bapak Ibu akan percaya penuh kepadanya. Iman Bapak Ibu aktif dan hidup. Ketika Bapak Ibu ada pergumulan doa, Bapak Ibu naikkan doa, Bapak Ibu bisa percaya bahwa apa yang Bapak Ibu doakan sudah Bapak Ibu terima. Dan karena itu, karena iman kita hidup, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Haleluya. Saya mendorong Bapak Ibu untuk menjadi dekat dengan Bapa, curhat selalu kepadanya.
Sehingga hubungan saudara dengan dia makin dekat. Dan kepercayaan saudara kepadanya semakin teguh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Selebihnya biar Roh Kudus yang akan menerjemahkan, yang akan membuat Bapak Ibu Saudara yang mendengar New Spirit ini mengerti dan mengalami perubahan dalam hubungan mereka dengan Engkau Bapa. Hubungan mereka dengan Engkau semakin lama, semakin intim, semakin akrab. Dan mereka mengalami hidup yang penuh damai dan sukacita. Yakin setiap persoalan dan pergumulan berat mereka, Engkau yang turun tangan dan menyelesaikannya bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami adalah anak-anak Tuhan yang berbahagia, punya Bapa yang begitu baik dan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kuasa yang dahsyat juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya.